Kemudian untuk fasilitator yang kedua, kami persilahkan kepada Ibu Wida. Silakan Bu, waktu dan tempat kami persilahkan. Tadi dari fasilitator yang pertama itu sudah disampaikan ya, bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mengacu ke LK yang berikutnya nih ya, sebelum saya melanjutkan tentang Merdeka Belajar. Saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, kira-kira dari filosofi pendidikan yang sudah disampaikan Ibu Reni, seperti apa sih relevansinya terhadap dunia pendidikan kita, terhadap pendidikan kita? Kira-kira Bu Reni atau Pak Idam silahkan, ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu sebelum kita bahas, sebelum kita diskusikan. Baik, jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu kan ada, dia tuh mengatakan bahwa pendidikan itu harus berhampa pada anak. Nah, bagaimana relevansinya dengan kondisi pendidikan saat ini? Untuk beberapa sekolah menggunakan itu ya, pembelajarannya itu berorientasi pada dengan adanya diskusi. Jadi bukan hanya ceramah dari guru ya, itu salah satu contoh penerapan pendidikan yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi. Oke, terima kasih Bu Reni, bagus sekali. Intinya itu konsep student center ya. Kalau dulu kita mengenal pendidikan itu dengan konsep teacher center. Nah, sekarang dibalik ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ya, pendidikan itu harusnya berpusat kepada murid gitu ya. Kalau menurut Pak Idam gimana Pak Idam masukannya? Kalau menurut saya mah yang lebih ditekankan itu kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Reni, lebih ditekankan kepada peserta didik. Nah, kita sebagai guru juga harus memberikan contoh yang baik atau teladan yang baik. Jadi jangan hanya umpamanya kita menyuruh murid untuk baik, umpamanya harus A, B, C, sementara kita sendiri tidak melakukan hal tersebut. Jadi dibalik dengan adanya instruksi atau arahan, kita juga harus memberikan contoh yang kita arahkan. Oke, guru menjadi teladan ya Pak ya, luar biasa sekali Pak Idam, terima kasih. Baik, saya akan menambahkan tentang relevansi dari filosofi Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan kita ya. Jadi ada tiga relevansi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan dan zaman ya. Jadi tadi ya, sekarang kan kita tadi ada istilah berhamba kepada anak ya atau peserta didik. Yang pertama itu adalah kodrat keadaan. Jadi kita harus memperhatikan keadaan peserta didik kita. Jadi peserta didik kita yang tinggal di daerah pegunungan dengan peserta didik kita yang tinggal di daerah pantai itu pasti mempunyai kebutuhan berbeda kan pembelajaran gitu ya atau pendidikan, atau peserta didik yang tinggal di kota dengan di pelosok gitu ya, di kota besar dengan yang tinggal di pelosok yang mungkin dengan keadaan jaringan internet yang berbeda. Kalau di kota jaringan internet mudah diakses gitu ya. Kalau di pelosok jangankan mungkin jaringan internet, komputernya saja mungkin mereka belum memadai gitu ya. Nah, perbedaan keadaan ini juga menimbulkan kebutuhan yang berbeda akan pendidikan. Jadi perlakuan kita tuh nggak bisa sama gitu ya. Itu yang tentang keadaan. Yang keduanya adalah kodrat zaman. Jadi kebutuhan akan pendidikan 10 tahun yang lalu dengan sekarang atau dengan 10 tahun yang akan datang itu pasti akan berbeda. Itu ya. Jadi harus disesuaikan. Kemudian relevansi yang kedua adalah prinsip perubahan. Prinsip perubahan ini ada 3 asas atau yang 3 asas yang disingkat dengan asas Trikon. Yang pertama adalah continuity. Trikon ada 3 kata depannya kon ya. Kon yang pertama itu kontinuitas, yang kedua adalah konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Oke, jadi pendidikan ya relevansi yang berikutnya, tadi relevansi yang pertama adalah kodrat keadaan dan zaman, yang kedua adalah kodrat prinsip perubahan, yang ketiga adalah apa sih yang berubah gitu ya. Nah, yang berubah di sini adalah budi pekerti yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Oke, itu relevansi
tentang relevansi perubahan ya. Yang berikutnya adalah relevansi keharusan memandang anak dengan rasa hormat. Nah, relevansi ini berorientasi kepada anak murid, kepada anak didik atau kepada murid ya. Jadi tadi ya, keharusan memandang anak dengan rasa hormat. Kita tidak bisa memaksakan misalnya memaksakan kepada satu peserta didik dengan peserta didik yang lain itu cara yang sama, karena setiap peserta didik itu memiliki keunikan yang berbeda. Setiap anak itu memiliki keunikan, setiap anak itu beragam dan kita harus menghargai itu. Dan kita tidak bisa memaksakan pendidikan yang sama terhadap mereka gitu ya. Oke. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi ya, dari relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan kita gitu ya. Nah, sekarang kita coba diskusikan lagi ya. Jadi kira-kira apa sih sebetulnya merdeka belajar itu? Merdeka belajar itu berarti belajar yang bebas ya, kalau secara harfiah atau apa ya, ini kata-katanya ya. Berarti bebas di sini maksudnya adalah karena objeknya itu peserta didik, berarti peserta didik diberikan kebebasan untuk mencari informasi, kemudian melakukan aktivitas, tapi tetap dengan rules dari guru ya. Jadi meskipun diminta untuk menggali informasi dalam misalkan suatu materi gitu kan, tapi ada arahan-arahan dari guru gitu ya. Gurunya sebagai fasilitator. Di sini loh bukunya, atau kalau di internet, oh di sini loh alamatnya yang bisa kamu cari misalkan gitu. Oke, luar biasa Bu Reni. Terima kasih. Oke, yang berikutnya dari apa namanya yang dipaparkan tadi ya, kira-kira mengapa sih tadi kan ada relevansi yang kedua adalah keharusan memandang anak dengan rasa hormat ya, bahwa setiap anak itu memiliki keunikan yang berbeda, setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Nah, kenapa sih kita perlu gitu ya dalam satu kelas misalnya ada 20, 25 atau 30 orang, kenapa kita harus mengenal peserta didik kita dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan? Mangga Pak Idam. Ya, karena balik lagi ya, jadi setiap orang itu atau setiap anak memiliki keunikan dan potensinya masing-masing. Jadi kita harus bisa melihat potensi mana yang kira-kira harus kita ambil atau kita tingkatkan di satu peserta didik dengan peserta yang lain. Saya ambil contoh kemarin di kelas saya tuh ada anak dia juara 1 alhamdulillah. Jadi akhir tahun ini dia keluar sebagai peringkat 1 di kelasnya ya. Tapi dia itu memiliki, kalau menurut saya memiliki kelemahan di bidang hafalan Al-Qur'an. Jadi kebetulan saya juga wali kelasnya, kemudian megang tahfiznya juga. Dia di tahfiznya tuh kalau dari segi hafalan kayaknya susah banget dan berat banget dari di hafalan ya. Hafalan Al-Qur'an di sini. Tapi dengan atau ketika dia di sekolah, subhanallah kan nggak mungkin dia jadi juara 1 tanpa ada usaha gitu. Berarti mungkin dia punya kelemahannya di situ di bidang hafalan, tapi kalau pemikiran segala macam pasti dia lebih dari yang lain seperti itu. Oke, luar biasa ya. Nah, yang terakhir mungkin yang bisa dibahas diskusi kita adalah tadi ya, kita harus mengenal potensi setiap anak dalam kelas ya. Nah, menurut Pak Idam atau Bu Reni, cara apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengenal potensi atau karakteristik anak? Cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui apa ya potensi karakteristik mungkin bisa dilakukan tes dulu ya, untuk kelemahan dan kelebihan peserta didik tersebut. Jadi tesnya itu misal apa namanya, bagaimana gaya belajar kamu lebih suka lewat PowerPoint atau penjelasan dari guru, mungkin seperti itu. Atau bisa juga mata pelajaran apa yang kamu suka gitu. Mungkin bisa karakteristik peserta didik. Oke, terima kasih Bu Reni. Terakhir, alhamdulillah ya diskusi kita tadi berjalan dengan lancar. Sekarang saya harap Bapak Ibu sudah memahami bagaimana relevansi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan kita saat ini
ini, gitu ya. Oke, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan konsep Merdeka Belajar ini di satuan pendidikan tempat kita mengajar. Baik, saya kembalikan kepada MC. Oke, sepertinya Pak Idam terkendala sinyal ya. Langsung saja kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Ya, nanti di akhir kita akan bagikan lagi, kita akan share lagi tugas untuk hari berikutnya. Ya, kita tutup sama-sama pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.